Shalom, selamat datang dan selamat beribadah kembali di ibadah online GBI Menteng. Senang sekali kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dan kami serahkan gembala sidang kami ke dalam tangan kasih-Mu, gembala karayon kami, gembala cabang kami. Tuhan, seluruh gembala kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Engkau ya Bapa. Engkau memberkati setiap kesehatan, pekerjaan, pelayanan, seluruh keluarga besar mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga serahkan Tuhan buat pembicara pagi hari ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap apa yang disampaikan itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan buat bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berkatakan Tuhan, damailah Indonesiaku. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Ada kasih-Mu, ada cinta-Mu Tuhan untuk Indonesia. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas Indonesia Bapa. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan buat pemimpin kami Tuhan, presiden kami ke dalam tangan kasih-Mu, wakil presiden kami, seluruh aparat pemerintahan yang lainnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka mengerjakan program kerja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk jemaat GBI Menteng ke dalam tangan kasih-Mu. Hari-hari ini Tuhan, dimanapun setiap jemaat-Mu berada, kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Perekonomian keluarga diberkati, usaha-usaha mereka diberkati, dan Tuhan Kamu membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jemaat GBI Menteng adalah jemaat yang cinta akan Tuhan, jemaat yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menari, kami mau melompat buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mengangkat satu pujian ini buat Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, Allah ialah tempat perlindungan dan kekuatan. Jangan takut dan tawar hati, sebab Dia berserta sampai kesudahan zaman. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau padi kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kau beserta kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah semesta alam, terpujilah Engkau Allah atas segala hal di dunia ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dan katakan Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku.
teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Sebab tidak ada nama lain yang dahsyat seperti Allah kita. Amin. Sebab Allah kita Allah yang perkasa, yang siap memuji, katakan haleluya. Thank you Lord. Bersama-sama kita katakan, Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan-Mu. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. semua yang bersuka cita, mari bersama-sama kita melompat bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Haleluya. Oh, thank you Lord. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu Ku pegang kemenangan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. sebab itu. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, Ada kuasa dalam nama-Nya. oh yeah. Kami mau bersorak, kami yakin sebab Allah kami Allah yang dahsyat. Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dengan iman katakan, Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. sebab itu. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak
Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menantang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran.
Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk segala hal yang telah kami persiapkan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalam segala perkara, mari bersama-sama hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku
Shalom, saudara-saudara di GBI Menteng yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu dan beribadah di dalam hari Minggu yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus ini. Pada hari ini, kita akan melihat kembali satu doktrin yang kita sebagai orang Kristen, dan terutama di dalam GBI di bawah naungan penggembalaan Pastor Niko, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita mempercayai suatu pengajaran yang kita sebut progressive salvation, keselamatan yang progresif, yang bertahap. Kita lihat ada disingkat di dalam satu istilah yang sudah sangat familiar di dalam bahasa Indonesia, yaitu JSG, Justification, Sanctification, and Glorification. Nah, di sini kita akan melihat satu perikop firman Tuhan yang dipakai oleh Rasul Paulus sendiri untuk menyatakan kebenaran akan hal ini. Saya akan membaca buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Di sini Rasul Paulus melihat bahwa
pekerjaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ya, jadi kita melihat bahwa Allah bekerja di dunia ini, dan Allah bekerja di dalam gerejanya, dan melalui gerejanya baru membawa dampak kepada dunia ini. Jadi melayani Tuhan itu juga termasuk melayani umat Tuhan yang ada di dalam gerejanya ini, Bapak Ibu sekalian. God is at work. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mengatur dan mengkondisikan supaya jemaat itu semakin hari semakin sempurna. Kita ini karya Tuhan. Nah, kalau kita melihat satu ayat tadi yang kita belum baca, yaitu dari ayat yang ke-9. Dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Jadi Rasul Paulus menganggap dia dan rekan-rekan hamba Tuhan lainnya yang sejawat, selevel dengan dia, sedang bekerja di dua hal, yaitu ladang Allah. Kalau kita lihat dari ayat 1-8, dia berbicara mengenai sesuatu pertumbuhan yang natural, yaitu benih yang ditanam di tanah, kemudian disirami, dipupuki, kemudian dipelihara, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan kemudian kita semua yang bekerja ini masing-masing dapat upah dari Tuhan yang sama. Entah yang nabur, entah yang nyiram, entah yang memumpuki, dapat upah yang sama nanti dari Tuhan yang mempunyai kebun gitu. Nah, di ayat yang ke-10, Paulus ubah analoginya menjadi analogi bangunan. Ada dua persamaan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat pohon dan gedung. Dua-duanya memiliki dua bagian, yaitu apa yang terlihat dengan apa yang tidak terlihat. Kalau pohon yang tidak terlihat itu namanya akar. Itu namanya akar, dia ada di bawah tanah. Ya, kalau kita ngelihat pohon besar, maka kita jangan kagum hanya ngelihat pohonnya. Saudara juga mesti kagum melihat akar yang ada di bawahnya. Kalau saudara melihat satu bangunan yang besar, maka jangan kagum hanya melihat bangunannya, tapi melihat fondasi yang ada menopang bangunan itu. Dan tiap kali kalau satu gedung itu ya sedang dibangun gitu, maka akan didirikan satu kayak sekat supaya orang tidak bisa melihat bangunan yang ada di bawah ini yang fondasinya sedang dibangun. Fondasi orang jarang yang bisa lihat, kecuali Anda punya urusan dengan proyek itu. Rakyat umum lalu lalang nggak boleh sembarangan ngelihat, ditutup semua. Saya tahun 1994 dikasih kesempatan sama Tuhan untuk pergi mengunjungi New York City 3 kali tahun itu. Dan di New York City ada gedung yang terkenal yang sekarang sudah tidak ada, namanya World Trade Center. Saya pernah naik World Trade Center yang North Tower-nya, tower utaranya itu, dan saya naik sampai ke lantai 101, saudara-saudara. Saya kagum melihat pemandangan yang ada di atas. Tapi selain saya kagum melihat pemandangan yang di atas, saya pingin nomor 1, saudara-saudara, pergi ngelihat WC yang ada di lantai ke 101. Kenapa, saudara? Saya kepingin ngelihat kalau saya ada di lantai 101, saya pergi ke WC, waktu saya pencet flush, airnya itu keluar nggak ya? Karena saya ingat waktu itu, saudara-saudara, saya tinggal di rumah orang tua saya di Kelapa Gading ya, waktu itu tahun 1994-an begitu. Saya belum menikah, saya belum punya rumah sendiri, saya masih tinggal sama orang tua. Saya ingat di Kelapa Gading, saudara, kita harus pasang pompa air, sanyo begitu, untuk ngangkat air dari tanah sampai ke lantai 2, karena saya tinggal di lantai 2, dan itu kita harus pasang sanyo yang 4 PK, supaya kalau ada 3 kamar mandi di atas itu nyala sekaligus, semuanya bisa nyala semua. Nah, saya kadang-kadang pikir, kalau lantai yang sampai 100 begitu, berapa besar kemampuan untuk sedotnya. Dan di situ saya jadi menghargai, saudara-saudara, yang saya sebut infrastruktur yang ada di sebuah bangunan pencakar langit. Bangunannya memang hebat, saudara-saudara, tapi fondasinya itu jauh lebih hebat. Dan kita harus melihat akan hal itu, mengenai fondasi yang ada di dalam suatu bangunan. Begitu. Nah, kalau kita ngelihat ke pohon misalnya, sama juga prinsipnya, saudara.
Kami dari keluarga istri saya di California Utara, kita ada rumah dan kurang lebih 2 jam dari tempat biasa kami kalau liburan summer holiday atau winter holiday di situ. Dan 2 jam dari situ kita ada satu tempat yang namanya Sequoia Redwood Forest, Taman Nasional Sequoia, di mana pohon sequoia raksasa yang ada di Amerika Utara, saudara. Itu adalah makhluk hidup yang tertua di dunia. Itu pohon, saudara-saudara, yang umurnya ada yang sampai 1.500, ada yang 1.700, ada yang sampai 2.000 tahun. Jadi waktu Tuhan Yesus hidup dan melayani di muka bumi ini, pohon-pohon itu sebagian ada yang sudah ada. Dan besarnya dan tingginya minta ampun. Yang paling besar itu diameternya, saudara, 25 pelukan orang dewasa. Dan di tengah-tengahnya bisa dibolongin dan dibikin jalan, mobil lewat di situ. Saya kadang-kadang ngelihat pohon begitu besar ya. Saya ngelihat ke bawah tanah itu saya kagum. Akarnya seberapa dalam pohon ini. Beberapa dari pohon-pohon itu masih hidup, saudara-saudara. Ini yang kita harus mengerti, gitu, bahwa pertumbuhan atau sosok seseorang di dalam kehidupan ini ditentukan dari seberapa sehat dan dari seberapa kuatnya fondasi yang ada di dalamnya. Baik dia bangunan maupun dia pohon, sama-sama, saudara-saudara. Perbedaannya ialah kalau bangunan, kita berbicara mengenai fungsi. Fungsi, ya. Di dalam bangunan, orang bekerja, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan bangunan seringkali merupakan ikon, ya, satu lambang kekuatan finansial, kekuatan politik, kekuatan mass media, tower-tower yang ada di CBD yang ada di kota-kota besar di dunia. Dia berbicara mengenai kuasa, dia berbicara mengenai pengaruh. Kalau pohon, dia berbicara mengenai kehidupan. Saya rasa 2 perumpamaan ini dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan 2 aspek kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki fungsi yang harus kita mainkan di hadapan Tuhan, dan kita juga harus memiliki kehidupan yang harus kita percaya, yang harus kita bina, yang harus kita kembangkan, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Life and function has to go together. Nah, di sini mulai dari ayat 10 yang tadi kita bahas, di mana Paulus berkata, tidak ada dasar yang lain yang telah diletakkan, yang tidak bisa ada dasar lain yang menggantikan dasar yang telah diletakkan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus memiliki akses, saudara, meskipun dia bukan murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, dia memiliki akses kepada cerita-cerita dan perumpamaan-perumpamaan dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun dia mengajar di muka bumi ini. Dia tahu dan dia pernah dengar, yaitu perumpamaan di dalam Matius 7, yaitu mengenai dasar dan bangunan. Ya, orang yang membangun di atas pasir dengan orang yang membangun di atas batu karang. Karena waktu kita nggak usah lihat, tapi mungkin saudara tahu ceritanya. Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, maka dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ujian terhadap dasar ialah ujian dengan air. Kalau saudara lihat, yang terjadi adalah apa? Hujan turun, angin berhembus dari samping, dan banjir naik dari bawah. Tapi rumah itu tidak roboh. Kenapa? Karena dasarnya kuat, Bapak Ibu sekalian. Dasarnya kuat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ingat, ada 2 hal dikatakan mendengar dan melakukan. Gitu. Jadi kita melihat di sini bahwa percaya dan taat itu adalah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang berkata, hidupku berdasarkan oleh Tuhan Yesus. Hidupku berdasarkan oleh Tuhan Yesus. I believe in Him. Aku percaya kepada Dia. Ya, but do you obey Him? Apakah engkau taat pada Dia? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan Yesus langsung ngomong. Yang kedua, orang yang mendengarkan perkataanku, mendengarkan tapi tidak melakukannya, ialah seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir.
Waktu tidak ada goncangan sih nggak apa-apa. Tapi ketika hujan mulai turun dan angin mulai berhembus dan banjir naik. Nah, ini ujian terhadap dasar adalah ujian dengan menggunakan air. Kalau kita ngelihat air dan banjir di dalam firman Tuhan, terutama di dalam kitab Mazmur, banyak kali pemazmur di situ, termasuk Daud berkata, "The floods have overtaken me, the floods have overwhelmed me." Banjir dan sungai-sungai dari alam maut telah menenggelamkan aku. Saya percaya ini berbicara mengenai kehidupan masalah di dalam hidup ini yang bertubi-tubi menghantam kita, saudara-saudara. Sehingga kita rasanya mau menyerah, rasanya kita kepingin mati. Nah, ini ujian terhadap dasar. Dilihat apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus, ialah mendengar dan melakukan. Oke, itu di dalam Matius 7. Nah, sesudah itu Paulus melanjutkan, dasarnya benar. Dasarnya sudah benar. Sekarang ujian yang kedua ialah ujian terhadap rumahnya. Ujian terhadap rumahnya. Dia bilang, kalau dasarnya sudah benar, maka orang harus perhatikan dengan cara apa dia membangun rumahnya. Gitu. Ada 6 macam Bapak Ibu sekalian, material yang Paulus gambarkan di sini. Entah seseorang membangun rumahnya dengan dasar emas, perak, dan batu-batu mulia, itu jelas satu kategori, saudara-saudara ya. Dan kategori yang kedua ialah kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, ini dari penyebutan aja udah jelas. Emas, perak, batu mulia adalah barang-barang berharga, sedangkan kayu, jerami, dan rumput kering bukan nggak berharga sih, ada juga harganya, cuma harganya murah. Itu satu yang kita lihat gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik di dalam pengamatan ini. So, ini berbicara mengenai apa, Bapak Ibu sekalian? Mengenai apa itu pursue, pengejaran di dalam hidup kita. Apakah kita mencari hal-hal yang gampang, yang mudah, yang sederhana? Ada gunanya nggak? Kayu, rumput kering, atau jerami? Ini barang-barang yang sebenarnya berguna buat kehidupan. But number one, they are easy to find. Itu yang nomor satu, mereka gampang untuk didapatkan. Mereka ada di atas tanah semua. Dan yang kedua, kalau saudara lihat, ialah mereka adalah bahan-bahan yang tidak tahan api. Nah, ini bicara mengenai ujian yang kedua, yaitu ujian terhadap rumah. Kalau ujian terhadap dasar itu tadi ujiannya ialah air, tapi ujian terhadap rumah ialah api. Nah, kalau kita melihat api di dalam firman Tuhan, karena waktu kita nggak akan ada waktu untuk melihat semuanya ya, tetapi mulai dari perjanjian lama sampai kepada surat-surat di dalam perjanjian baru dan kitab Wahyu sekalipun, api berbicara mengenai kedatangan dan kehadiran Tuhan itu sendiri. Pada waktu Allah hadir di atas gunung Sinai untuk berjumpa muka dengan Musa, maka api yang membara dan kilat yang menyambar mengelilingi puncak gunung itu sampai orang-orang pada ketakutan. Dan mereka berkata, "Musa, kita nggak ada yang berani naik, cuma kamu aja deh wakilin kita semua." Nah, yang menarik begini Bapak Ibu sekalian, dikatakan di ayat 13 gitu, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Di 2 Petrus 3 dikatakan hari Tuhan akan segera tiba. Dan banyak pengolok-pengolok yang berkata, mana hari Tuhan? Dari dulu katanya datang, kok kagak datang-datang. Tapi mereka lupa bahwa bumi yang sekarang ini dipelihara oleh Tuhan, dan bumi yang dulu telah dihancurkan oleh air bah, dan bumi yang akan datang ini akan dihanguskan dengan nyala api yang menyala-nyala. So, jadi saya percaya bicara mengenai ujian dengan api ini ialah Tuhan sendiri yang menguji kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menguji, gitu. Karena di dunia ini kalau nggak ada standar yang ditegakkan ya, misalnya kayak berita, dari mana kita tahu berita benar atau bohong?
Apalagi dengan barang-barang begitu saudara. Kalau satu barang itu laku gitu ya, nanti pasti akan ada muncul KW-nya, KW1, ada yang super banget gitu ya, baik itu jam atau tas atau apa begitu. How can we know which is fake, which is real? Dari mana kita bisa tahu kalau nggak ada sesuatu yang merupakan ujian standar yang diterapkan kepada barang-barang itu? Dari mana kita tahu orang ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mana yang pura-pura? Semakin mendekati hari Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ini akan makin nyata. Nah, yang 3 itu tadi, jerami rumput kering, mereka berguna, useful, but they are easy, they are cheap. Ini bicara orang yang mau cari sesuatu yang terlalu gampang di dalam kehidupan ini. Ya, dan mereka tidak tahan diuji oleh Tuhan. Gitu. Tetapi emas, perak, dan batu-batu mulia, nomor 1 mereka adanya di bawah tanah. Ini harus digali, ini harus dicari. Dan saya teringat akan perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius 13, ada 2 perumpamaan di situ mengenai mutiara yang berharga dan harta karun yang terpendam. Ya, dan si saudagar yang mencari mutiara yang berharga dan harta karun, mereka mesti berkeliling dan mereka harus gali tanah, dan begitu mereka dapat, mereka harus jual segala sesuatu yang mereka punya untuk bisa mendapatkan itu. So, ada harga yang harus dibayar di dalam kategori yang satu ini. Nah, secara tipologi Alkitab, kita bisa melihat kekonsistenan daripada lambang-lambang seperti ini. Di dalam Alkitab, perak berbicara mengenai penebusan. Itu mulai dari hukum Musa. Ketika kita mau menebus anak domba sulung atau mau menebus anak kambing sulung, maka ada harganya yang harus kita bayarkan lewat perak. Perak berbicara mengenai penebusan. Kita ditebus dari kematian, kita ditebus dari dosa dan kesalahan, kita ditebus dari masa lalu kita oleh korban anak domba yang lebih mahal daripada emas dan perak, saudara-saudara. Perak berbicara mengenai penebusan. Dan inilah yang saya percaya, di mana kita harus kembali menekankan tadi yang saya sebut, doktrin mengenai keselamatan yang progresif ini, JSG ini. Ini justification. Anda harus banyak berpikir tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. I am redeemed. I am bought with a price. I am righteous before God. I have been made righteous. Aku sudah ditebus. Aku sudah dibayar dengan harga yang lunas. Aku sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menjadi identitas baru kita semua, Bapak Ibu sekalian. Karena identitas kita sudah baru, maka perbuatan kita harus sesuai dengan identitas kita yang baru ini. Itu saya rasa perak, saudara-saudara, yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini. Dan kemudian kita lihat berikutnya, dia katakan emas. Secara tipologi Alkitab, emas berbicara mengenai karakter ilahi. Dimulai di mana? Juga di dalam kemah Musa. Kalau saudara lihat apa yang diwahyukan Tuhan oleh Musa, diwahyukan oleh Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran 25. Semua perkakas yang berhubungan dengan korban bakaran dibuat dari perak. Tetapi semua perkakas yang berhubungan dengan hadirat Tuhan, kepribadian Tuhan, jadi mulai yang ada di ruang suci dan di ruang maha suci, itu semua dibalut oleh emas. Perkakasnya boleh kayu, tapi dia mesti dibalut oleh emas. Ini menarik, kayu berbicara mengenai kemanusiaan, tapi emas berbicara mengenai sifat ilahi. Semua yang bersentuhan dengan Shekinah glory, kemuliaan Shekinah. Bahkan tipologi ini berlanjut bahkan sampai ke kitab Daniel misalnya. Ketika saudara lihat patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, itu saya nggak mau masuk ke situ karena ini agak di luar ceritanya, tapi ya saudara boleh percaya di dalam Alkitab itu konsisten ya. Jadi emas berbicara mengenai sifat keilahian. Waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, maka 3 orang Majus itu mempersembahkan emas ke menyan dan mur untuk menghormati kehadiran sang raja. Saya berpikir dari
dari sisi mana ya emasnya itu yang mewakili sifat Tuhan, sifat kemuliaan Tuhan. Saya kadang-kadang, ya ini udah lama ya karena kita nggak ibadah on-site, jadi saya udah lama nggak dandan pakai pakaian resmi. Saya biasa pakai manset di kemeja saya, kemudian saya suka jam tangan ini. Dulu saya suka perak, saudara, karena perak itu menurut saya lebih kinclong dan lebih kayak ke anak muda. Ya, jadi cufflink saya, manset saya perak, kemudian ini jam perak, kemudian belt ini ikat pinggang di situ. Tapi semakin saya tambah umur, saudara-saudara, saya agak berubah. Selera saya jadi lebih suka agak yang keemas-emasan, rose gold. Saya pernah berpikir gitu, apa sih yang membedakan emas sama perak? Kenapa emas tuh jauh lebih mahal dari perak? Padahal emas dan perak sama-sama bersinar. Emas dan perak sama-sama tahan api. Keluar dari api, mereka jadi lebih berharga. Tapi ternyata ada orang yang ngasih tahu saya, ujian yang membedakan emas dan perak bukan cuma ujian api, tapi ujian asam. Kalau Anda masukkan perak ke dalam asam keras, H2SO4 misalnya itu, asam sulfat, asam nitrat HNO3, asam klorat HCl. Dulu saya masih ingat belajar kimia, saudara, itu asam-asam keras. Begitu perak dimasukin ke asam, fus, dia terburai, saudara. Langsung jadi hitam. Gitu. Tapi emas, dia tahan lewat ujian asam. Waduh, saya langsung mikir, saudara. Memang Alkitab nggak ngomong soal ujian asam ya di situ ya. Tapi asam tuh menurut saya itu ujian internal di dalam tuh, makan dalam tuh, batin bahasa Indonesianya. Orang yang karakternya ilahi, saudara-saudara, itu dia nggak nyimpan dendam, dia nggak nyimpan apapun. Emas, perak, gitu ya. Itu lambang kesetiaan dan kasih yang benar-benar kasih mula-mula, yang tidak nyimpan dendam, tidak nyimpan kepahitan, apapun gitu. Oh, saya baru lihat, iya memang emas itu menangnya di situ dia. So, saudara dan saya, kita kalau mau jadi perkakas di dalam bait Tuhan, ini kita harus jadi kayu, saudara. Ini memang kita manusia, tapi dilapis, dibungkusi oleh emas. Itu jadi manusia yang memiliki karakter ilahi. Yang ketiga adalah batu-batu mulia. Nah, batu mulia berbicara mengenai apa, Bapak Ibu sekalian? Batu mulia berbicara mengenai pengurapan untuk pelayanan, terutama imam. Kalau saudara lihat baju efod imam besar, di sini ada 12 macam batu mulia. Ini melambangkan kemuliaan pelayanan ya, dengan berbagai macam segmen. Kita nggak bisa bahas dengan dalam di sini. Kalau saudara lihat Lucifer sebagai imam musik di sorga, dia juga memakai efod, tapi dia cuma 9. Itu menarik kalau kita melihat penekanan terhadap apa yang namanya batu-batu mulia. Di Yerusalem yang baru ada 12 pintu gerbang yang masing-masing itu seperti kayak jenis-jenis mutiara di tiap-tiap pintu gerbang itu. Ini saya percaya saudara-saudara berbicara mengenai panggilan Tuhan buat saudara untuk menjadi imam-imam di hadapan Tuhan. Melayani sesuai dengan talenta dan karunia pengurapan yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan saudara. Ini jangan dianggap enteng, Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban akan hal itu juga. So, emas, perak, atau mulai dari perak dulu ya, perak, kemudian emas, kemudian batu-batu mulia. Ini semua tahan uji. Ini semua lewat api, saudara-saudara. Dan kalau kita lewat api ini, dikatakan mereka akan menerima upah. Saya percaya upah tentu terakhir ya, the ultimate wage, the ultimate reward. Ya, yang upah terakhir itu di dalam kerajaan sorga yang akan kita terima. Tapi saya juga percaya di dalam kehidupan ini Tuhan mulai memberkati kehidupan kita juga. Ya, di dalam batas di mana Dia semakin menguduskan kita, kita jadi semakin bisa mewakili Dia dengan baik. Ingat saudara-saudara, tadi kita lihat apa? Ada dasar, ada bangunan, ada akar, ada pohon. Kita ini ladang Tuhan, kita ini bangunan Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan kehidupan kita. Ya. Barang siapa yang
bangunannya hancur, apa yang dikatakan? Dia selamat nggak? Ya selamat sih mungkin, tapi seperti lewat api, itu yang serem, saudara-saudara. Kita nggak ada keyakinan apa-apa, berapa persen yang hancur. Dan saya rasa orang-orang yang mengalami itu akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Gitu. Tetapi mereka yang lolos di situ dikatakan, mereka akan menerima upah, mereka akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan dikatakan, kita ini bangunan Tuhan, kita ini bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ini janji penyertaan Tuhan, saudara. Bahwa di tengah-tengah api, di tengah-tengah pemurnian itu, jangan lupa kita juga ada apinya, saudara-saudara. Ada api yang di dalam kita yang membuat kita sanggup bertahan melewati api ini. Yaitu api Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Secara tidak langsung di ayat 17 ini adalah janji perlindungan Tuhan pada kita. Siapa yang colek-colek ini bait Allah, siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus, sebab bait Allah itu adalah kita semua. Jadi kita mengerti Bapak Ibu sekalian, di dalam doktrin keselamatan progresif JSG, kita mau supaya kita bukan hanya sekedar selamat atau hampir-hampir tidak selamat, tapi kita mau masuk di dalam keselamatan yang sempurna ini. Kenapa? Supaya kita bisa bersama-sama share God's glory, bersama-sama mewarisi kemuliaan Tuhan, share God's character, bersama-sama mewarisi karakter Tuhan, dan juga kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah tujuan awal di mana Allah menciptakan manusia ini. Jadi kita ngelihat di dalam perumpamaan yang menarik yang Paulus buat di sini ya, di dalam 1 Korintus 3 ini. Kita bicara kita ini tamannya Tuhan, kebun anggurnya Tuhan ini, ladangnya Tuhan, di mana kita ada kehidupan, yaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak Bapak Ibu sekalian, bangunan tidak bisa. Gitu ya. Kalau pohon kan dia bisa ada benih, kita bisa nanam lagi. So function itu kita, bukan function, life dulu, life itu kehidupan itu kita harus fokus, karena kita dipanggil, diciptakan untuk fellowship dulu dengan Tuhan, untuk relationship dulu dengan Tuhan. Kita harus jaga itu Bapak Ibu sekalian ya, supaya akar kita kuat, supaya kita itu bertumbuh. Sebab kalau akar ini nggak kuat, kemudian kita mati, kita juga dipotong, dibuang, saudara-saudara. So in life, di dalam hidup ini, dan juga di dalam function, bangunan, ya, bangunan berbicara mengenai function. Saudara lihat di dalam rencana Tuhan kan gitu, rencana Tuhan mulai di Taman Eden. Di Taman Eden nggak ada bangunan, saudara, semuanya pohon-pohon. Tetapi ditutup bukan dengan kembali ke Eden lagi, tetapi ke kotanya Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Di kotanya Tuhan ada pohon dan juga ada bangunan. Nah di sini kita melihat, saudara-saudara, life and function, Tuhan sedang atur kehidupan kita supaya kita semakin berkenan, supaya kita semakin menyenangkan hati Dia. Di dalamnya ada berkat-berkat Bapak Ibu sekalian. Kita share God's character, kita bersama mendapatkan karakternya Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kemuliaannya Tuhan. Di dalam hidup ini kita nggak boleh colong kemuliaan Tuhan, saudara. Kita nggak boleh sentuh kemuliaan Tuhan. Tapi nanti Tuhan yang akan berikan kemuliaannya kepada kita. Dan kita dijamin perlindungan oleh Tuhan. Siapa yang menyentuh bait Allah, siapa yang membinasakan bait Allah, yang colek-colek bait Allah, Tuhan akan binasakan. Itu perlindungan yang luar biasa buat kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah masa yang sangat tidak menentu ini. Saya berharap renungan firman Tuhan pada minggu hari ini bisa memberkati saudara-saudara. Kita nggak tahu sampai kapan masa pandemi ini, tapi kita berdoa Tuhan memakai masa pandemi ini untuk semakin memulihkan kehidupan kita. Semakin berkenan kepada Tuhan, semakin serupa dengan gambarnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami mengerti dengan jelas oleh tulisan Paulus bahwa kami adalah ladang Tuhan, kami adalah kebun anggur Tuhan. Di situ ada life, di situ ada kehidupan, perlipat gandaan.
Dan kami juga adalah bangunan Tuhan. Sini berbicara mengenai fungsi dan keteraturan. Tuhan menguji dasar, terutama di dalam apa yang kami bahas, dasar bangunan yang dibangun, dasar bangunan kehidupan kami. Kami mau dasarnya hanya satu, yaitu Yesus, batu karang yang teguh. Tapi setelah itu juga kami mau Bapak perhatikan bagaimana kami membangun kehidupan kami. Dengan barang-barang yang emas, perak dan batu-batu mulia. Hal-hal yang di dalam tanah, hal-hal yang harus digali, hal-hal yang harus dibentuk. Bukan hal-hal murahan yang ada di atas tanah. Meskipun mereka berguna, tapi mereka tidak lasting, tidak kekal, tidak langgeng. Izinkan kami Tuhan Yesus untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Teraikan firman-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan firman ini menghasilkan buah, yaitu perubahan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Bersama kami dengan saya Ayu, saya Cantik, akan menyampaikan informasi kegiatan gereja kita. Keluarga besar GBI Menteng mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang disampaikan Bapak Pendeta Abraham Lalamentik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online GBI Menteng, kami ucapkan selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Bila ingin lebih dalam berfellowship dan bertumbuh, mari bergabung bersama kami di Care Group Gereja GBI Menteng. Dapat menghubungi Sekretariat GBI Menteng. Gembala, Wakil Gembala, dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kasih anugerah kebaikannya melimpah atas jemaat Tuhan. Prayer Room hari Selasa 27 Oktober 2020 bersama PD Anugerah pukul 20.00 sampai 20.15 via Zoom. Healing Worship for Indonesia setiap Rabu pukul 7 malam sampai 8 malam. Bagi jemaat Tuhan, mari bersama bergabung melalui WhatsApp Group. Pada hari Jumat 30 Oktober 2020, kita akan bertemu kembali bersama Care Group Umum via Zoom. Kita akan diberkati dengan firman dan kesaksian-kesaksian. Dalam pujian dan penyembahan ada ketenangan dan kekuatan baru. Worship Fajar setiap hari Sabtu pukul 4.30 sampai 5.30 melalui WhatsApp Group. Ibadah online 1 November 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Binsar Sitorus, Gembala GBI Menteng. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah gereja anak.
Perbuatan baik tidak menghasilkan manusia baik, tetapi manusia baik akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini luar biasa. Hadirat Tuhan kita rasakan, firman Tuhan juga sesuai dengan yang kita butuhkan. Saatnya kita memberi, mari kita lakukan dengan senang. Tuhan sangat suka kalau kita memberi dengan sukacita, dengan percaya, dengan ucapan syukur. Haleluya. Persembahan nomor rekening ada yang tertera di layar kita. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, waktunya kami memberi dengan percaya, dengan sukacita dan ucapan syukur. Berkati umat-Mu Tuhan. Sekalipun krisis tidak berkurangan, karena Tuhan adalah gembala kami. Segala pekerjaan usaha, rumah tangga, studi, kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum pulang tentu saja kita tidak mau ketinggalan sesuatu yang paling baik, yaitu berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kau bangkit berdiri dari tempat kau duduk. Arahkan hati kepada Bapa di surga. Bapa, kau lihat umatmu, anak-anakmu, kesayanganmu, biji matamu. Engkau menyertai sepanjang hari, minggu, bulan, bahkan sampai akhir tahun dan selamanya Tuhan. Berkati apa yang anak-anakmu lakukan. Terima kasih Tuhan. Kasih-kasih Tuhan, Engkau tidak boleh lupa. Engkau disayangi sangat oleh Tuhan Yesus. Kemurahan Bapa, kasih Tuhan dan persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Amin.